Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi, summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurabatihi wa ahlil baitihi ajma'in, summa ila jami'i masyayikhina wa mursidina wa asatizina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, kami hormatin, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, walaupun cuaca tidak mendukung untuk meninggalkan rumah hadir ke majelis ini, namun langkah kaki kita semua Allah ringankan sehingga kita bisa sampai ke tempat ini, duduk bersama. Mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan barokah dalam hidup kita semua. Amin. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, saudara-saudara sekalian, agak beda rupanya duduk di kursi ini ya. Biasanya Ustadz Sumitra, Ustadz Dauli, Ustadz Andi, sama Ustadz Wanda yang duduk di sini. Tapi hari ini modal nekat ini, modal nekat, nggak ada rotan akar pun jadi. Kita prinsipnya Bu, andai Ustadz berhalangan hadir karena apapun, majelis ini jangan pelik. Mau siapapun yang ngomong, siapapun yang ceramah, lanjutin aja. Mau orangnya cuma 2 yang datang, mau orangnya cuma 6, ngaji aja. Pokoknya ngaji terus, jangan pantang mundur gitu kira-kira. Saya pernah dapat kiriman video pendek di WA tentang kelebihan orang yang ngaji itu Bapak Ibu. Sebelum kita bahas ngaji lanjutan kajian Ustadz Sumitra kemarin tentang puasa, nanti kita lanjuti yang bawa kitab, boleh ditengok. Ya saya gini-gini pun bisa kok, sikit-sikit. Yang pelak sepele kali kan. Yang tahu kan kadang-kadang nengok orangnya nggak yakin ini katanya, tapi sikit-sikit bisa nanti. Di video itu diterangkan kejadian, tapi nampaknya ini beda. Kalau Ustadz Sumitra cepat minumnya keluar Bu. Tapi karena ini tuan rumah sendiri, kayaknya nggak dikasih minum ini sama Bang Fajar. Apa suruh ngambil sendiri atau gimana? Satu kejadian di Damaskus kalau saya nggak salah, diceritakan bahwa
ada seseorang datang menemui penggali kubur. Jadi di Damaskus itu ada komplek perkuburan yang terkenal. Di situ dikuburkan ulama-ulama, di situ dikebumikan wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang alim dikuburkan di situ. Jadi suatu hari datang seorang ibu ke komplek kuburan itu menemui tukang gali kuburnya. Begitu dia bilang, datang, tolong buatkan kepadaku 1 liang kubur. Dibuatkanlah sama tukang gali kubur. Setelah lubang kubur itu siap, gak lama kemudian datanglah rombongan yang mengusung jenazah itu. Gak rame yang antri jenazahnya, gak rame, biasa aja. Karena memang dia bukan orang terkenal, itu orang-orang biasa. Begitu sampai jenazahnya diturunkan, dikeluarkan dari keranda itu, kemudian dimasukkan, si tukang gorek kubur tadi pun ikut turun ke dalam lubang untuk membantu menampung, menerima jenazah itu untuk masukkan ke dalam liang lahat. Tapi sewaktu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, kaget si penggali kubur tadi ini. Apa yang buat dia kaget? Dia melihat suatu keanehan, keajaiban yang sangat luar biasa, ibu bapak. Dia melihat kuburnya itu terbuka luas lebar, nampaklah taman-taman surga. Dan jenazah yang dimasukkan tadi langsung dijemput oleh 2 orang malaikat berkuda, gitu dalam ceritanya. Dan dia langsung dibawa dengan wajah yang penuh dengan keceriaan. Gak sanggup si penggali kubur tadi melihat suasana ini, pingsan dia, pingsan. Begitu dia pingsan, gak lama dipercikin air sama orang yang ada di sekitarnya. Udah sadar, ditanya, kenapa kau pingsan? Diceritakanlah, aku melihat ini. Kata orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, mungkin itu halusinasimu itu, bayangan-bayanganmu itu, hayalanmu itu, katanya. Dah, dia pun ditinggalkan. Selang berapa waktu kemudian, ibu bapak, sang ibu yang meminta dia membuatkan lubang kubur tadi datang kembali yang kedua kali. Datang, dia minta korekkan lubang lagi yang kedua kalinya kepada si tukang penggali kubur ini. Dibuatkan lubang itu. Setelah lubang selesai, nggak lama jenazah pun, rombongan jenazah rombongan yang ngantarkan jenazah juga datang, sama, nggak rame yang datengin. Begitu dia terima, dia masukkan ke dalam liang lahat, dia menyaksikan hal yang sama, seperti yang ia saksikan pada jenazah sebelumnya. Tapi dia udah nggak pingsan, karena kejadian itu udah pernah disaksikannya. Selesai dikebumikan semua, rombongan yang mengantarkan tadi mau pulang dikejar sama tukang kubur ini. Ibu yang memintanya 2 kali berturut-turut membuatkan lubang kubur. Begitu dikejar, dipanggil, wahai ibu, sebenarnya siapa yang dikuburkan ini? Ibu itu bilang, itu anakku, katanya. Yang kemarin beberapa bulan yang lalu kau juga meminta kepadaku untuk membuatkan lubang kubur, untuk siapa? Itu juga anakku, katanya. Rupanya yang pertama tadi anaknya yang tua, yang kedua adiknya. Kemudian si penggali kubur tadi menceritakan kejadian yang sangat luar biasa itu. Dan dia bertanya, sebenarnya apa amalan yang dikerjakan oleh kedua putra ibu? Ibu itu mengatakan, anakku yang pertama, dia adalah seorang penuntut ilmu. Dia adalah seorang yang datang sering-sering ngaji ginilah, sering datang belajar agama, dengarkan ceramah, dengarkan pengajian. Siapapun yang ceramah datang, kemanapun ceramah datangin, rajin, gak pernah absen, gitu lah kira-kira. Kemudian yang kedua, anakku seorang pengusaha, dia tukang kayu, katanya, tukang kayu. Dari hasil kerjanya, dari hasil usahanya, dia bantu abangnya untuk
menuntut ilmu. Jadi yang pertama orang yang menuntut ilmu, yang kedua yang membiayai menuntut ilmu, sama-sama mendapatkan kemuliaan di alam kubur. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sepele. Sama duduk-duduk di sini jangan sepele. Walau hujan, walau kita cuma berapa orang, nggak apa-apa. Biarlah berapa orang itu yang dipilih Allah untuk mendapatkan kemuliaan hidup. Tidak hanya di dunia nanti, di kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan kita. Tapi yakin kita ngamalinya. Walaupun banyak orang yang ngaji itu males. Nanti yuk ngaji yuk. Alah, pikirnya ngaji itu baca-baca Quran satu-satu gantian, satu ayat. Padahal cuma denger aja kan. Ibu bapak perkara paham nggak usah dipikirin. Nanti Allah yang buat paham. Kalaupun ibu bapak nggak paham nggak apa-apa, duduk aja di sini dapat berkah. Ini banyak ini cerita-cerita tentang fadilah menuntut ilmu, banyak ini. Kok diceritain semua, kayak pagi kayaknya nih kita nggak makan lah kita. Padahal malam ini kan jadwal kita makan ini kan. Luar biasa malam ini jadwal kita makan. Sampai ibu-ibu pun semalam ada yang nganterkan beras sama mie katanya kemarin. Sudah diolah lah itu, nanti tinggal kita nikmatin. Baik ibu bapak, kita lanjutin ngaji kita tentang puasa. Kemarin Ustaz Sumitra sampai tentang Ruqyatul Hilal. Kemarin Ustaz Sumitra nerangkan kenapa bisa beda hari raya di Mekah dengan Indonesia. Jawaban sederhana gini Bapak Ibu. Ruqyatul Hilal itu kan dilihat di akhir bulan. Berarti tanggal 29 di setiap bulan Hijriah. Kemudian melaksanakan Ruqyatul Hilal itu kan sore menjelang maghrib. Kenapa bisa jadi di Arab Saudi dengan Indonesia duluan Arab Saudi lebarannya atau puasanya, sementara waktu Indonesia dengan Saudi itu selisihnya sampai 4 jam Pak. Jadi kalau kita di sini jam setengah 10 kurangi 4 jam, berapa itu? Setengah 6. Setengah 6 berarti kita ini udah setengah 10 di sana, maghrib pun belum. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan gini Bapak Ibu? Pada saat sore di Indonesia, misalnya jam 5 di Indonesia, lain minumnya. Kalau Ustaz Sumitra kan kopi, ini kayaknya apa ini? Oh iya, karena saya sakit Bu, saya kemarin baru infus, jadi ini masih gliyeng-gliyeng ini. Makanya kayaknya minumnya pun ngerti aja Don ini. Emang panitia ini luar biasa, ngerti, dia tahu apa yang ku mau. Kalau enggak ya kelewat lah, orang bini awak di sini kok masuk gak bisa nyetir ya kan? Cuma bedanya kayak ini malam ini nggak diamplopi kayaknya. Tapi walaupun gitu impak tetep kok terus auto aman kata ibu-ibu ini kan. Ini Ustadznya Ustadz Peri nih Peri katanya kan, aman nggak impak, masukin. Karena impak itu tergantung apa yang kita beri. Kalau kita ngasih ya banyak, nanti cahaya wajah kita di akhirat terang sesuai dengan apa yang kita beri. Cepet hanok lah itu. Iya Pak. Kalau limpul center. Kalau 20 lampu teplok lah, ada kacanya, kan angin nggak goyang. 10.000 lilin, goceng korek api kayak mancis. Kalau 2.000 untuk rokok. Kalau 1.000 kayaknya kunang-kunang, ketik.
Dan ibu nggak usah khawatir, apapun yang ibu berikan tidak sedikit pun nggak bermanfaat. Semuanya untuk dimanfaatkan untuk kegiatan ngaji. Jangan khawatir ibu. Baik, lanjutlah. Jadi kenapa sewaktu di sini maghrib, di sana kan masih siang itu. Ulama-ulama kita di Indonesia melaksanakan proses ruqyatul hilal, melihat anak hilal itu. Ketika di Indonesia maghrib sore, hilal belum nampak 2 derajat, maka disimpulkan hari itu tanggal 29, maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Karena di akhir 29 Sya'ban belum nampak hilal mencapai 2 derajat. Paham sampai di sini, Bu? Maka kita berpuasa, berjalan sampai sini kita jam 10 malam. Udah pada tidur ini, Di Mekah kan sore. Maka di Mekah melaksanakan prosesi ruqyatul hilal. Saat sore di Mekah, hilal nampak 2 derajat Celcius. Maka ulama Saudi menetapkan Sya'ban 29 hari. Besok masuk bulan Ramadan. Di sana tetapkannya udah sore, kita di sini udah malam. Maka wajar kan dibilang Ustaz Sumitra semalam, penentuan hilal itu tergantung tempat di mana kita melihatnya. Gak bisa sikit-sikit ikut-ikut Arab, Pernah puasa Arafah motel setengah hari kan? Wes gak boleh puasane. Wong haji wis siap kukup ngomongnya. Mamak-mamak kungruk pun motel. Iya, motel. Gara-gara diomongin orang. Itu kan mulut-mulut kelancipan, gak bertanggung jawabnya itu. Gak ada istilahnya puasa itu setengah hari. Maka dulu kami belajar belajar ilmu falak. Ilmu falak itu seperti itu. Jadi wajar kalau di Mekah itu lebih duluan puasa atau lebih duluan Idul Fitrinya, karena memang proses penentuan ruqyatul hilal itu seperti itu mekanismenya. Ya. Jadi ibu ikut yang mana? Ikut pemerintah aja lah. Orang kita ikut pemerintah Indonesia kok. Kecuali KTP kita KTP Saudi, tinggal di Saudi. Awak KTP-nya merah putih, tinggal di Indonesia. Puasanya kok ngikut Saudi, ya ikut sini. Kayak yang dibilang Ustaz Sumitra semalam. Pernah kejadian Lebaran 2 hari. Hari Rabu sama Kamis. Muhammadiyah Rabu, Kamis pemerintah. Terakhir ada yang nanya sama saya, Ustaz, kami hari rayanya hari Rabu ikut Muhammadiyah. Hari raya apa katanya? Tak Saudi swasta, nggak ikut pemerintah. Dan gitu ditanya lagi, kalau besok Kamis ya raya negeri lah, ikut pemerintah kan. Yang paling kacau gitu tadi, hari rayanya Rabu ikut Muhammadiyah, sholat idnya Kamis. Jadi kayak mana itu? Tak omong, itu berarti swasta bersubsidi. Kalau saya enggak aja. Tunggu nanti keputusan Menteri Agama. Kalau dibilang Menteri Agama tanggal 13 1 Ramadan, tanggal 12 malamnya taraweh. Kalau dibilang tanggal 12 Ramadan, tanggal 11 malamnya taraweh. Gak usah pening-pening. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, patuh sama pemimpin. Ya. Walaupun jengkel-jengkel sedikit, nggak apa-apa lah. Tapi yang menjadi keputusan terima aja. Ya, itu tentang ingat-ingatkan semalam. Kita baca dulu. Gaya. Ini nanti jangan ada yang bocorkan sama Ustaz Sumitra, pikirnya nekat kali katanya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 91 paling ujung atas. Dan syarat bagi sahnya. Syarat bagi sahnya. Sahnya apa? Sahnya puasa. Itu beberapa syarat. Ada beberapa syarat sahnya puasa. Yang pertama, niat bagi tiap-tiap harinya. Maka tiada memadai meniatkan pada awal bulan ia hendak puasa,
sebulan Ramadan, tetapi memadai pada awal harinya jua, dan wajib bermalamkan niatnya jika ada puasanya itu fardu, tiada pada puasa sunat, maka memadai niat puasa sunat itu dahulu sedikit daripada gelincirnya matahari, gelincir mataharinya ya, dengan syarat bersifat seperti orang puasa, tiada berbuat sesuatu yang membatalkan puasa, yakni sebelum ia makan, dan tiada mengkorekkan telinganya atau umpamanya. Ya, sampai situ dulu, gak usah panjang-panjang, imumat malahan. Satu, niat. Niat ini wajib dilaksanakan setiap hari. Ada yang berpendapat niat itu mencukupi dengan berniat di awal Ramadan. Dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, tidak sah apabila berniat itu hanya di hari pertama Ramadan, melainkan berniat puasa itu pada tiap-tiap harinya. Kalaupun dia berniat di awal Ramadan, maka niat itu hanya berlaku untuk pada hari dia berniat itu. Makanya ibu-ibu, beda niat puasa wajib dengan puasa sunat. Kalau puasa wajib niatnya wajib di malam hari, maka barang siapa di malam hari dia tidak berniat, maka batallah puasanya. Hebat ulama kita. Kenapa hebat? Tengok, asal udah terawih, malamnya kan Bilal ngingetin itu, in wusiyama rahimakumullah, datang ngawak pun nyauti rame-rame, kayak anak TK gitu kan. Biarin dibilang anak TK, tapi selamat kita niat. Nah, ada berpendapat gini, dua-dua ini dipakai. Di malam Ramadan pertama kita berniat sebulan. Andai kata kita lupa, sudah terwakilkanlah niat itu dengan niat di malam pertama. Tapi sebaiknya setiap malam kita tetap berniat untuk melaksanakan puasa. Tapi wajib malam. Kalau puasa sunat beda. Kalau puasa sunat biasa, namanya bukan Ustaz Sumitra ya, selip-selip sedikit, selalu aja lah. Kadang-kadang pening kali awak nengok mama-mama ini protes aja. Rumah awak. Lain gak usah ikut ketawa ya. Ibu bapak, kalau puasa sunat beda. Kalau puasa sunat itu boleh berniatnya sebelum tergelincir matahari. Boleh. Contoh, kemarin nisfu Sya'ban, dibilang orang, nisfu Sya'ban hari apa? Hari Senin katanya. Datang ibu, lupa, malam itu gak ada niat, pagi itu gak sahur kan. Tiba-tiba jam 9 waktu belanja jumpa sama kawan wirid, ditanya, puasa kakak katanya. Loh, puasa apa? Loh, baju semalam dibilang sama Ustadz hari Senin puasa nisfu Sya'ban. Ai lupa lah katanya. Jam 9 itu dia berniat, boleh nggak? Boleh. Kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh. Dia berpuasa jam 9. Tapi dengan catatan tadi di sini, dari mulai subuh sampai dia berniat jam 9 itu, dia belum ada melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan lain-lain lah. Tapi kalau udah sarapan lontong sepiring, manis 2 gelas, gelegean dia kan, ya udah nggak bisa. Tapi kecuali gini, ibu udah biasa puasa Senin Kamis,
Bapak udah biasa puasa Senin Kamis, tiap Senin puasa, tiap Kamis puasa, tiap Senin puasa, Kamis puasa, terus menerus. Tiba-tiba hari Senin itu libur, tanggal merah, suami nggak kerja, anak-anak di rumah. Dalam bayangan ibu kiranya itu hari Minggu, padahal hari Senin. Ada? Datang ibu pun sarapan jam 8. Suami ibu bilang, "Loh mak, biasanya Senin puasa," katanya. "Loh, ini kan Minggu." "Senin, Minggu lo orang lain peri kok. Merah ini." Yesus mati semalam. Ini salib nih kan. Kan nggak ada yang melek kan. Gitu, mati katanya. Tuh iya katanya. Ibu udah biasa puasa Senin. Maka walau itu sudah makan, kalau memang puasa itu sudah dirutinkan, puasa itu sudah dibiasa dilaksanakan, maka dibolehkan puasa sunatnya dilanjutkan. Gitu. Kalau niat puasa sunat. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan puasanya karena sesuatu, misalnya menghargai orang. Tapi kalau puasa sunat, Bu, misal ini ibu-ibu datang adiknya ngomong, "Oh ibu, aku kok bolak-balik mimpi betul ambek Riko lagi. Kangen aku ambek Riko lagi. Aku yang rezeki tak potong ke basor ibu, tak masak. Pengen kalau aku mangan ambek Riko lah." Ya, sekali-sekalinya datang ini kan, ibu lagi puasa ini. Kalau ibu anggap dia tidak bisa memahami itu, terus ibu bilang, "Gak iso aku poso, kowe gak ngerti kemis iki. Aku saya kira rajin ngaji setiap malam Rebo, sama malam Selasa nang masjid Suhada. Lene gak gelem ngaji, aku saya kira rajin ngaji. Wis ngerti hari apa poso, hari apa poso. Jadi aku poso, gak iso," katanya. Sakit hati dia. Maka ibu boleh dibatalin puasa sunatnya untuk menghargai orang itu. Kayak saya lah, nisfu Sya'ban 2 tahun lalu. Pagi saya ceramah di Dolok. Orang Dolok itu nelpon, "Ustaz, nanti makan siang di sini ya," katanya. Tak bilang, "Jangan, saya puasa, nggak usah repot-repot." Saya nggak jadi masak orang itu. Siangnya ceramah di Silindak sana. Yang di Silindak itu kan nggak ada nelpon. Ya nggak mungkin kan orang tuh nggak nelpon terus tak telepon ngomong, "Pak, gak usah repot-repot masak," kan nggak mungkin. Ya sempet orang tuh bilang, "Loh, si orang masak siapa? Nggak izin orang kan." Jadi nggak ada telepon lah. Rupanya sampai di sana orang tuh udah masak-masak. Sak ruangan itu apa? Makanan semua. Wah, tahu lah orang kita orang kampung ini kan kalau udah ustaz datang kan seneng gitu kan, Bu kan. Misalnya kita di sini mau datang ustaz karena maulid, rebutan itu makan ustaz di mana. Nanti ada yang bawa bebek, ada yang bawa semangka, gitu-gitulah. Kayak di sini kan gitu juga kan. Ada yang bawa bolu, ada yang bawa semangka, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa risol. Ada aja tiap malam Rabu yang bawa. Ada aja kan, Bu kan? Ada yang bawa keripik, tapi kayaknya keripik nggak datang kayaknya ini Bapak itu. Pak Haji nggak datang, Pak Haji. Biasanya keripik Pak Haji, berarti ini nggak ada keripik ini, nggak datang Pak Haji. Aku tak tandai siapa Mbak keripik, siapa Mbak risol, tak tandain. Jadi ibu bapak, karena senangnya orang tuh dimasakin, apa mungkin tak bilang, "Pak, saya puasa, nggak bisa lah ikut makan." Tersinggung itu orang yang nyiapin makan itu kan. Tersinggung itu kan. Kalau puasa sunat boleh dibatali, tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib itu ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa kira-kira Bang puasa wajib? 2. 4, 2 hilafiyah ini kayaknya perbedaan pendapat. Satu Syafi'i, satu Maliki. Yang diam aja Wahabi kayaknya. Soalnya ada Ustaz Belanda mantan Wahabi kan. Puasa wajib ada berapa? Ada berapa? 1 Ramadan, 2 qadha, 3 nazar, 4 kafarat, 5 ada lagi satu lagi
Puasa apa? Puasa apa itu? Puasa apa? Minta hujan. Satu lagi puasa karena diperintahkan oleh apa? Oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Itu wajib puasanya. Misal melalui Kementerian Agama diumumkan besok kita puasa karena kasus COVID-19 makin meningkat. Umat Islam di seluruh Indonesia diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Kalau puasa itu diperintahkan oleh pemerintah, maka puasa itu menjadi puasa wajib. Itu. Nah, kalau puasa wajib dalam kondisi apapun nggak boleh dibatalkan kecuali sakit yang memang udah nggak memungkinkan. Ya, jadi tadi niat, kalau niat puasa wajib malam. Kalau niat puasa sunat boleh siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Menghargai orang itu lebih utama. Ibu mohon maaf, istri-istri ini suaminya merantau sebulan nggak pulang-pulang. Begitu pulang siang girapen pula suaminya. Paham lah itu kan girapan dia. Udah amit sing rodo-rodo amit lagi kan. Girapen dia. Girapen paham lah itu ya. Istrinya pula puasa. Nah cuman itu Bang Deddy, kan boleh dibatalkan itu kan. Si istri kan wajib batalin puasanya itu demi memenuhi hajat suami. Jangan pula udah laki pulang girapen poso kan sampai lagi laki gawat apa. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Lagi puasa Ramadan pulang dia girapen merantau kayak inilah Ramadan ini kena kafarat ya jadinya nanti. Itu tentang niat. Ibu bapak orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mau setengah jam berarti sedikit lagi. Namanya serep. Cadangan ini nggak boleh melebihi dari aslinya. Jadi kalau Ustaz Sumitra 1 jam, saya harus di bawahnya, berarti 45 menit. Suka-suka lah. Jadi nggak ada yang ceramah kok, tinggal kita muter YouTube-nya Ustaz Sumitra kan nggak mungkin. Atau pakai apa namanya? Daring itu apa namanya? Pakai Zoom kayak Zoom. Dari bandara Ustaz Sumitra. Baik, Ibu Bapak. Masalah niat saya rasa udah aman lah itu ya. Gak usah lagi dipermasalahkan dan gak usah nanya-nanya. Ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan terkait tentang puasa. Saya ambil dari buku fikih sistematis ini. Buku fikih sistematis. Yang pertama, saya mau nyampaikan dulu tentang sahur lah ya, tentang sahur. Tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Kita disuruh makan sahur karena di dalamnya ada barokah. Makan sahur itu yang kapan? Kalau subuh jam 5 berarti sahur itu jam 4. Mantep kan capek ya kan? Pas sekali. Bang Wawan rupanya. Pikir kok pak begitu kan? Itu belum kena makan nasi urap aja udah semangat ya kan? Jadi tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Kita disuruh makan sahur karena dalamnya ada barokah. Untuk mendapatkan barokah makan sahur itu, maka sahurlah pada tempatnya, pada waktunya. Kapan itu? Kalau subuh jam 5, kurangilah sekitar 45 menit. Berarti jam 4.15. Dari jam 4.15 sampai azan subuh itulah waktu sahur. Jadi kalau jam 3 itu nggak sahur, jam 3 itu mentong. Ya kan, kenyang tapi nggak dapat berkah. Karena sunat hukumnya mengakhirkan sahur. Sunat hukumnya mengakhirkan sahur. Maka sahur itu diakhirkan lebih afdol ketimbang diawalkan. Ada yang bilang terus loh, jadi kayak mana? Nanti imsyak buru-buru kali. Diingatkan Ustaz Sumitra yang lalu bahwa imsyak itu kan lampu kuning. Azan subuh itu kan lampu merah. Memang secara bahasa, secara definisi imsyak itu kan artinya menahan. Menahan tidak lagi melakukan yang membatalkan puasa. Tapi imsyak yang ada di jadwal imsyak, ya coba pinjam bang, satu bang.
Nah kita pun majelis taklim Al-Fatih cetak jadwal imsakiyah. Ya nanti kita bagi-bagi. Tapi masih sikit. Yang lain masih dicetak. Sabar-sabar lah. Nah kerja nanti aja belakangan. Nanti nggak usah ikut ngambil plan. Nah, di jadwal imsakiyah ini ada imsak, ada subuh, ada syuruk, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi imsyak artinya menahan untuk tidak memulai puasa itu kapan? Azan subuh. Imsyak dalam arti menahan, tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi imsyak yang dimaksud di sini itu kan ada di Indonesia, Ustaz. Dan itulah hebatnya ulama Indonesia untuk menjaga umat supaya lebih hati-hati, supaya lebih waspada. Jangan sampai kalau nggak dibuat istilah imsyak 10 menit sebelum subuh, kita lagi makan, tahu-tahu azan. Kayak mana itu kan? Makan, azan ini bu, belum minum, kok nggak mendeli, kan yang sore. Tapi dengan adanya imsyak ini, lagi makan, kok di sini kan kita bunyi itu, gitu kan, dari segi karang kan. Begitu makan, bengong itu imsyak. Lanjut aja nggak apa-apa, tapi disegerakan. Karena dengan imsyak itu berarti sebentar lagi subuh. Tapi kalau udah azan subuh, kita lagi makan, azan subuh buang yang di mulut. Jangan yang seperti dijelaskan Ustadz, udah azan masih masuk aja. Katanya gini, kalau udah aja, kalau masih azan masih boleh makan katanya. Kan tidak ada dikumandangkan azan sebelum masuknya waktu fajar. Dan dimulai puasa itu sejak terbitnya fajar shadiq itu. Jadi kalau orang udah azan, dia masih makan, batal puasanya. Nah, satu. Paham nggak kira-kira ini? Paham? Paham kan kira-kira? Please. Berarti kalau paham udah bisa lah ini kan? Paham aja ya. Yang penting kan paham dulu ini. Paham nggak kira-kira? Kalau nggak paham tak ulang. Hari ini kita sampai pagi penutupan kok. Dikasih makan kan, makan lanjut lagi ngaji. Habis itu bandrek keluar. Pokoknya kayak pagi lah. Ibu di sini, saya pulang duluan nanti. Ada lagi dilema ini, dilema. Malam suami istri, tahu lah itu ya. Gak usah dibilang-bilang. Ada Gusti yang belum nikah soalnya. Ada orang itu lagi. Ya kan, Tris. Malam suami istri jima. Nah, bangun pagi kesiangan. Bangun pagi kesiangan. 4:30 bangun. Jam 5 subuh. Waktu tinggal setengah jam. Maka boleh makan sahur dalam keadaan junub. Yang penting sholat sudah bersih, sudah suci. Jangan berkeras mau mandi dulu. Nanti mau mandi bareng kamar mandi ini cilik, bojone lemu kan, gak ben-betan lah. Mau mandi gantian, waktu tinggal setengah jam. Indir kan? Yang gemuk-gemuk kok merasa aja gitu kan. Mau mandi gantian waktu udah tinggal setengah jam. Semana itu coba. Maka boleh makan sahur dalam keadaan junub, boleh. Yang penting sholat sudah dalam keadaan suci. Memang orang-orang tua kita dulu kan bilang gini, nak urung mandi, ojo nyekel opo-opo. Ku nak nyekel piring, piringnya jerit. Nak nyekel gelas, gelasnya jerit. Jatuh di dapur yang parak piring, apa nggak jerit kan coba. Ada lagi kalau pijak bumi, buminya jerit. Oh ngeri ya. Pas pijak, kan itu memang menunjukkan bahwa sebaik-baiknya melakukan sesuatu dalam keadaan suci. Tapi ini kan udah kepepet ini. Waktu udah tinggal mepet, paling tinggal setengah jam. Maka utamakan makan sahur dulu, baru mandi.
setidaknya ibu sudah istinja, berwudu, gitu lah kira-kira. Paham ya bu ya? Nah, terus mana lagi? Yang penting-penting aja lah ya, nggak usah semua. Nah, masalah dahak, di sini dahak ini ada ini. Dahak kalau ditelan batal puasanya, batal. Kalau dahaknya sudah lewat dari had. Kalau di kitab Jawahirus Saniyah itu ada di poin ke mana ini? Demikian lagi, ada tulisan demikian lagi itu. Di situ ada demikian lagi dahak yang turun daripada mana tadi? Ada di poin yang keberapa ya? Agak ke bawah ya, di situ. Baik, dahak itu kalau sudah lewat keluar dari tempat keluarnya huruf kha, tempat keluar huruf kha, maka ditelan lagi, dahak itu batal. Puasanya batal, kalau dahak itu batal puasa. Kalau dahaknya sudah keluar dari tempat had atau batas tempat keluarnya huruf kha, batal puasanya itu. Tapi kalau belum sampai tempat keluarnya huruf kha, masih di antara sini, ketelan lagi, nggak batal. Maka dahak itu kalau ditelan terhitung makan. Dalam sholat maupun dalam puasa, nelan dahak itu batal hukumnya. Kok sholat batal juga? Ya iya. Makan dan minum dengan sengaja batal sholat. Loh, kalau pas sholat gimana? Dibuang. Kalau sholat sendirian ke kiri. Ya. Loh, kalau sendiri ya besok dipel orang rumah sendiri kan. Dan kalau jamaah pas tarawih kayak mana itu? Ibu-ibu kemana? Ya telekung. Ya pakai telekung lah. Kan gitu sendiri kan, pakai telekung kan. Ya besok gantilah telekungnya, jangan itu aja. Sempat telekungnya seminggu itu aja. Terakhir kan kawan, belok telekungnya ya ibu. Belok motifnya dahak itu. Boleh di. Loh, tapi corok, ingat corok gak najis. Dahak corok tapi kan gak najis. Kalau laki-laki kayak mana laki-laki? Kalau di kantong. Kantong. Pulang terawih ngambil kunci kereta kan. Bisa gitu kan. Hancur kita. Salah ustaz malam ini. Saya nggak bisa pula kalau ngaji itu loh. Apa serius sekali. Malah awak yang stres. Nah, pokoknya dengerin aja, nggak usah protes-protes. Nggak ada boleh nanya-nanya. Nah, tapi kalau ludah nggak batal. Ludah itu mau puasa, mau sholat, ludah itu ditelan, sholatnya nggak batal, puasanya pun nggak batal. Tapi ludah murni, ludah campur kurnia batal. Ludah campur kurnia batal. Kurnianya sak gelas. Batal itu. Ada orang puasa itu kayak kena sawan ludah. Ada itu kan? Sambil ngomong bentar-bentar ludah, bentar-bentar ludah. Jadi piye wingi ana tak tik. Aku ndelok ke putu tak tik. Jadi wingi ke bukan ora tik. Kok kayak ludahnya aja paling paten di dunia ini kan? Padahal nelen ludah itu nggak batal. Tapi, nah ini penting nih kok pas misalnya lah ya. Kita makan buah-buahan, makan risol, makan kue, udah makan sop buah. Pas terawih kan goncang perut itu, goncang. Pas goncang itu kan
apa ya, kalau bahasa galang sukanya itu glegean. Gumo anak kecil. Sendawa itu kan angin. Ini airnya keluar. Apa ya, glegean lah, tapi air itu. Apa namanya ya? Paham lah ya, kira-kira ini paham tapi ya Bu ya. Bapak-bapak paham lah ya. Paham. Nah, jadi sewaktu goncang itu keluar sisa minuman yang kita minum itu. Ingat Bapak Ibu, sesuatu makanan apapun kalau udah masuk ke dalam perut kan najis itu kan. Kita sholat boleh bawa najis nggak? Siapa bilang? Tengoklah di mana najisnya. Siapa yang kita ini nggak bawa najis? Siapa coba? Semua bawa najis. Cuma kan lihat batin di dalam perut. Perut ini kan hak batin, maka nggak apa-apa. Tapi kalau najis itu sudah berada di hak zohir, di luar, batal sholatnya. Nah, karena tadi makanan yang sudah masuk ke dalam perut, kemudian keluar lagi, kan najis itu. Kalau udah sampai ke mulut, nah dalam hal najis, mulut ini termasuk hak zohir. Maka kalau ada sisa muntah ke mulut, itu najis. Lagi sholat, batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi kalau ibu pas lagi kayak gitu kan, memang masih manis, buang. Jangan masih manis ya kok. Yang sengeruai kok, jangan gitu. Keluar, tinggalkan tempat sholat itu kumur-kumur, buang. Sholat lihat dilanjutin, tapi diulang dari awal karena sholatnya udah batal. Kalau imam kayak mana Anda? Kalau imam pas lagi sujud pula itu pas lagi sujud Pak, kayak mana lah itu? Mau bilang apa? Dia ngasih isyarat sama makmum kalau sholatnya udah batal. Mau bilang subhanallah, ucapan makmum ngingetin imam. Mau disenggol-senggol pakai kaki, kan nggak mungkin kepala kawan disenggol pakai kaki, ngasih kode gini nggak mungkin. Semana itu coba. Makanya nanti aja ajak Pak ketua-ketua BKM, imam-imam masjid itu jangan sok-sok kali, suruh ngaji itu, palak kali menengokkannya. Iya, ya kan Pak. Imam-imam itu suruh ngaji, kadang-kadang belum tentu dia bisa paham tentang hukum jadi imam, hukum sholat berjamaah itu. Kalau dia nggak ngaji coba, pas batal, apa nggak muat dia itu kalau nggak ngaji coba. Apa mau dibilangnya coba itu? Paham maksudnya kan Pak? Paham kan maksudnya Pak? Oke Pak, minum dulu. Ini aja lah. Yang ada Darul Umrohnya kan sponsor. Iya, coba. Biasa kok udah kena mic ini ya agak-agak lama kita sedikit nggak apa-apa, penutupan kok lah. Baik. Kalau lagi sujud, saya nanya sama mu'alim itu Bang, sama mu'alim Supriyadi. Kebetulan kami kan kalau malam Senin kami ngajinya ke sana. Jadi tak tanya, mu'alim kalau pas sujud batal kayak mana ngasih isyaratnya itu. Kata mu'alim begini, imam tadi kan udah batal sholatnya, berarti nggak terikat dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengikat sholat itu. Maka kan dia udah boleh ngomong itu. Dia bilang aja, saya batal, tolong gantikan, tinggalin tempat imamnya. Kalau ada pintu, kalau nggak ada pintu, itu kan dilema juga itu. Nggak ada pintu. Kalau memang dia masih memungkinkan untuk nunggu, tunggu aja, berondok lah di balik-balik mimbar itu, berondok gini ya. Kalau memungkinkan kan, baru yang belakang makmum. Makanya di belakang imam itu pun nggak bisa juga itu. Ini kadang-kadang kepedean orang berdiri di belakang imam, padahal dia nggak paham ilmu menggantikan imam kalau imam batal. Cemana lah itu? Pas sujud kan, imamnya bilang, saya batal, tolong gantikan. Dia pas di belakangnya,
Kayak mana dia pun bingung gitu. Nggak ngaji dia. Oh ganti kan merayap kayak gini kan. Orang nggak ngaji, itulah korban-korban nggak ngaji. Seharusnya dia menggantikan berdiri pada posisi kapan? Pada posisi berdiri. Pindah itu. Maka dia waktu di sujud itu bilang aja Allahu Akbar. Kalau masih duduk jangan dulu pindah. Allahu Akbar sujud. Allah pas berdiri barulah dia maju. Langkahnya itu pakai ilmu itu. Mau tak sampai ini nih Pak. Nanti kalau pas Ustaz nggak datang sekali lagi. Oh ya iya kita ngaji ini pun lama ini. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami ini. Kalau gelegean batal sholatnya batal. Ustaz nanti kalau jadi imam gentleman Ustaz. Tinggal. Nggak ada yang tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat tahu Ustaz. Allah tahu kita udah batal. Jangan dipaksain. Dah itu tentang kalian ludah sama dahak. Suntik, kalau suntik kayak mana? Suntik, Bapak Ibu. Suntik kalau tidak menambah stamina, kalau tidak membuat kita bertambah tenaga, misalnya suntik demam supaya demamnya turun, suntik supaya reda panas, boleh suntik itu. Gak batal puasanya, enggak. Makanya ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang vaksin COVID. Vaksin COVID di bulan Ramadan kan udah ada hukumnya. Jadi gak usah gaduh-gaduh. Segala sesuatu balikkan lagi sama yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita orang hebat kok. Baik penting-penting. Tapi kalau minum obat jangan diminum. Jangan pernah minum obat kalau puasa, batal puasa. Iya, nanti pening dia minum bodrek. Anaknya nampak, "Nak, mama puasa kau minum bodrek." Mamanya nyaut, "Itu lauknya bodrek, bisa diminum kapan saja," katanya. Oh itu nggak ada itu. Jadi walaupun bodrek itu bisa diminum kapan saja, batal puasa. Nggak usah nekat-nekatan. Nyicipi makanan mubah, boleh hukumnya nyicipi makanan apabila ada keperluan. Contoh, bapak-bapak kan sekarang mulutnya kelancipan kalau makan. Nanti masaknya kemamisan dibilang mau bunuh biar kena gula. Masak kasinan dibilang mau kawin. Masak anyep dibilang bodoh nggak pandai masak. Nah, itu kan garai lupa lagi lah. Aduh. Udah imbang-imbang waruk juga. Jadi kalau ada keperluan nyicipi makanan itu boleh. Misalnya tadi kan, nanti kalau kemanisan dibilang kena gula, kasinan dibilang mau kawin, gitu kan? Maka ibu-ibu masak nyicipin boleh, sekedar merasakan, habis itu dibuang lagi. Jangan pula nyicipin kan? Sipinnya cik kurang ini, kan? Aku nyicipin nggak nganggo lepean, nggak puas sama ini. Nyicipin pakai lepean nggak betul itu. Tambu. Ya, apalagi mimpi basah siang hari. Nah ini yang lajang-lajang lah kan. Mimpi basah. Kalian udah ada yang mimpi basah? Siapa namanya? Perdi. Ya, ngompol, Perdi ngompol. Mimpi basah siang hari nggak batal, mandi wajib, lanjutin puasanya, nggak apa-apa. Iya. Oh fix ya, ada soal yang nanya ibu-ibu ya. Tanya fix, apa itu apa?
pilek ya, kalau pilek nggak batal karena dia kan yang dihirup itu cuma aroma, nggak ada zatnya yang masuk ke dalam rongga itu, maka fix itu nggak batal. Insto batal nggak? Insto batal nggak? Sakit mata? Enggak, karena insto itu di mata. Mata itu bukan rongga terbuka. Rongga terbuka yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nggak mungkin lah dibilang nanti giraben. Soalnya ada yang ngompolan kan. Apalagi tentang puasa, ada yang bilang ngupil pun batal kok. Ngupil dibilang batal, padahal ngupil itu gak batal puasa. Korek hidung boleh, tapi jangan sampai melewati haknya lah, karena ada batasnya. Maka kalau swab itu batal, karena swab itu sampai dalam dia. Kalau swab itu batal puasa, tapi kok cuma korek hidung nggak apa-apa. Cuma nggak boleh korek hidung mah nggak gini-gini aja boleh. Apa? Atau ya digaruk apa-apa kalau korek hidung. Ada yang bilang nangis pun batal, nangis dibilang batal. Itu kelakuan mama-mama nakal anak itu. Anaknya lari, kok mau nangis kok batal puasa nanti. Anak takut bu, ngeden. Padahal nggak batal puasanya kalau nangis. Iya, aneh-aneh aja. Muntah sengaja batal, kalau muntah nggak sengaja nggak batal puasa itu. Nah, apalagi kira-kira yang mau ditanya? Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Korek kuping Pak, asal jangan sampai hak yang dalam itu Pak. Batas kan dia ada mentoknya itu kan, berarti kalau hanya pinggir-pinggir nggak apa-apa. Kalau jemlok, kan, tengok nyemlok, kuning lu kan. Itu batal lah. Kuning lu pula. Terakhir udah 10:30 kita mau makan lagi kok. Terakhir ibu bapak, saya di mana-mana ngingetin. Oh, ini ada sedikit lagi, tunggu belum, nanti lupa. Ini mau disampaikan kok. Mana hilang pula Pak? Nih, ada orang yang nggak puasa, wajib baginya qadha dan wajib baginya fidyah. Ada orang yang nggak puasa, wajib baginya qadha saja tanpa fidyah. Ada yang orang nggak puasa, wajib baginya fidyah saja tanpa qadha. Dan ada juga orang yang nggak berpuasa, dia tidak wajib qadha, dia tidak wajib fidyah. Yang mana saja dengerin baik-baik. 1. Ada 2 keadaan saat orang tidak berpuasa dan dia diwajibkan qadha dan bayar fidyah. Ibu nggak puasa, tapi ibu wajib qadha dan juga bayar fidyah. Siapa itu? 1. Orang yang tidak puasa karena khawatir kepada orang lain. Contohnya orang hamil, dia nggak puasa khawatir terhadap janinnya. Iya, aku kalau nggak puasa kasihan kali, takut janinku nggak berkembang lah ini katanya. Kalau dia nggak berpuasa karena khawatir terhadap janinnya, maka dia wajib qadha, juga wajib bayar fidyah. 2 kenanya itu. Orang nyusui, dia takut kalau aku puasa nanti produksi susunya nggak banyak, anakku lemes gitu misalnya. Khawatir dia sama anak, maka ibu yang nyusui khawatir terhadap anaknya, dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. 2 bayar. Loh, kapan aku ngodoi lah Ustaz? Engko bareng meteng mana? Setahun kayak nyusui 2 tahun malahan. Engko bareng tahun nyusui meteng meneh. Wis gak iso poso. Oh wes lah 9 bulan anak nih.
rong tahun nyusui wes gede meteng meneh cuma itu ya udah sampai nanti udah nggak meteng nggak mana lagi, di situ baru ibu qadha puasa yang ditinggal. Ingat berapa bulan yang ditinggalkan itu ya, jadi tetap wajib qadha, wajib bayar fidyah. Satu lagi, siapa yang wajib qadha dan bayar fidyah? Ini gini, tahun semalam kita bolong puasa 6, dah tahun semalam kita bolong puasa 6, kan dikasih kesempatan sama Allah untuk mengqadha, untuk mengganti puasa yang bolong 6 hari itu kan di bulan setelah Ramadan. Berarti ada berapa belas bulan itu? 11 bulan. 11 bulan itu kan 330 hari. Dari 330 hari itu dikasih kesempatan untuk mengqadha yang 6 hari, tapi nggak juga kita qadha. Sampai ini udah masuk Ramadan lagi nih. Sampai ini udah mau masuk Ramadan lagi. Kalau nggak juga ibu kan tiang 6 hari itu, maka wajib diqadha nanti setelah Ramadan, tapi kita disuruh bayar fidyah. Apa sebab bayar fidyah? Karena kelalaian kita menunda-menunda waktu untuk mengqadha puasa itu. Maka kita membayar fidyah juga selain mengqadha puasa yang kita tinggal, sejumlah hari yang ditinggalkan. Nah itu yang qadha sama bayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang nggak puasa tapi dia wajib qadha tanpa bayar fidyah. Siapa itu? Orang yang nggak puasa batal dia karena pingsan. Orang yang nggak puasa mungkin karena apa lagi? Nggak niat malam, nggak niat puasa malam. Kemudian orang yang batal puasanya selain jima lah, selain jima dan tanpa ada uzur. Misalnya pulang sampai rumah kok panasan, haus, minum dia. Maka orang yang seperti ini kan batal puasanya. Dia cukup wajib mengqadha saja, nggak usah bayar fidyah. Orang sekarang kan enak kali, sikit-sikit fidyah, sikit-sikit fidyah, sikit-sikit fidyah. Kalau fidyah itu menggugurkan kewajiban puasa, udah enak fidyah aja lah kita semua. Saya lah misalnya, ngapain puasa sebulan kalau bisa bayar fidyah? Kalau fidyah 1 hari 15.000, sebulan paling 400 limpul. Bayar aja lah 400 limpul. Nggak usah puasa sebulan, 400 limpul. Sekali serap mi'raj pun baliknya itu masih kan? Balik lah. Masih balik 2 kali, 2 bulan. 2 bulan fidyah biasanya. Oh iya aja lah. Yang ketiga, biar cepat siap. Orang yang batal puasa, orang yang tidak puasa, diwajibkan bayar fidyah tanpa mengqadha. Siapa itu? Orang yang udah tua, sakit, dan nggak mungkin orang itu bisa melaksanakan puasa. Udah tua, udah uzur, udah nggak sanggup lagi dia puasa. Sampai kapanpun udah nggak bisa dia mengqadhanya. Maka orang seperti ini cukup bayar nazar, nggak usah qadha. Sama orang yang sakit berkepanjangan, yang tidak ada harapan sembuh. Kata dokter, minum obatnya rutin. Kalau nggak diminum obat 2 hari aja tewas katanya. Kan gawat itu. Nah kalau udah ada gitu kata dokter, minumin aja obat itu. Ramadan pun minumin aja obatnya itu, nggak apa-apa. Nggak usah bayar, nggak usah qadha, bayar aja fidyah. Selesai kalau itu. Tapi kalau sakit-sakit panu ya janganlah. Nggak puasa bang, panu katanya. Lalu yang terakhir, yang nggak puasa, kemudian dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa itu? Orang yang nggak puasa sebab gila, yang bukan dikarenakan kecerobohannya. Nah, orang gila itu nggak wajib puasa dan dia nggak wajib qadha, nggak wajib juga bayar fidyah. Terakhir ibu bapak, di bulan Ramadan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Karena sesungguhnya memberi makan orang yang berbuka puasa pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Jangan pelit-pelit lah, jangan pelit-pelit. Jadi kita kalau udah mau sedekah itu duit di dompet gaduh itu, gaduh. Yang cepet ngomong kayaknya aku keluar ini katanya.
karena ini pengajian terakhir katanya. Kayaknya ini katanya gitu kan. Rupanya kata yang limpul, mana mungkin pek katanya. Ngobrol ya Fikri, ngobrol. Alam mana mungkin kau pek katanya. Bikin beli beras ya cukup katanya. Yang limpul paling aku katanya gitu kan. Yang 20 bilang mana mungkin kau pul katanya. Nggak mungkin kau bikin beli paket internet cukup itu katanya. Yang 20 bilang akunya itu katanya. Baru yang 10 bilang nggak mungkin kau bikin beli pot bunga bisa katanya. Yang 10 akunya itu kata yang goceng mana mungkin kau katanya. Oh beras sekilo gak kemana itu. Yang goceng bilang, yang 2000 bilang alah dimul kalian semua. Waduh lah kalian. Gak akan mungkin kalian yang keluar. Tiap minggu akunya yang keluar nih kan. Jadi banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik. Ingat ibu, di setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Dan saya mengundang ibu-ibu, bapak-bapak, hari Minggu tanggal 11 kita sholat tasbih ya di Masjid Baru, Masjid Syuhada jam 9 sholat tasbih di Masjid Syuhada yang baru. Jangan yang lama ya, yang lama itu masih belum dipakai. Yang baru jam 9 sama-sama kita sholat tasbih di sana. Ingat Bu, semangat puasanya ya. Nanti puasa makan kurma. Ini nggak promosi, walaupun di sini jual kurma, nggak berarti karena jualan nggak ya. Ini kan fadilahnya ini. Terus promosi enggak, ini enggak ya, kalaupun mau beli ya enggak apa-apa. Kurma itu barokah, nambah energi, nambah kekuatan tubuh, menguatkan imun tubuh. Dan kurma itu sunnah. Rasulullah datang mu'alaf kepadanya, Rasul minta makanan buka puasa Rasul katanya. Rasul manggil istrinya, ya Humairah. Humairah itu kan putih kemerah-merahan. Rasul manggil istrinya gitu. Bapak pun tak rasa maunya manggil ibu Humairah. Mak bapak mikir, biniku kan hitam kebiru-biruan. Jadi cocoknya Hajar Aswad gitu. Jadi hitam. Dik gitu lagi. Yang Hajar Aswad jangan tersinggung ya. Dik gitu lagi kira-kira. Ada makanan apa kita hari ini? Aisyah mengeluarkan sepiring kurma, diambil Nabi sebiji aja, sisanya dikasihkan mu'alaf itu untukmu kan. Susu di gelas tadi dikasihkan untukmu. Nabi di rumah hanya ada sebutir kurma itu. Inilah yang ada satu-satunya. Karena Nabi itu gak pernah nyimpen duit dan nyimpen apapun sampai lewat maghrib. Itulah Rasul itu. Beda sama kita ya, memang belum sanggup juga untuk kayak gitu kan, berat gitu. Jadi cuma sebutir kurma inilah yang ada Pak. Sebutir kurma yang ada. Azan di Masjid Nabawi nggak ada apa-apa makanan lain selain itu, tapi barokah. Dimuatkan Nabi, diambil manisnya dengan niat membatalkan puasa Rasul. Jadi ambil manisnya, batal puasa Rasul, sisanya dikasih sama istrinya. Ya Humairah, makan kurma ini. Istrinya nggak sedikit pun merasa jijik. Dimakan kurma itu sama istrinya. Siap tuh istrinya bilang apa? Demi Allah, baru ini aku merasa kenyang yang sangat luar biasa setelah makan kurma. Dan menurut Rasulullah SAW barokah kurma itu. Maka nanti stok kurma tes sekali-sekali. Sudah buka kan, ambil sebiji, minta tolong bapak. Bang mut-mutin deh sih. Bapak pun kan bak mut-mut dia hilang. Orang bilang biji dia bilang. Bro juga bro. Anak wis tak mut-mut. Kira-kira ibu mau itu nggak? Kalau nggak mau Aisyah ilegal ibu. Tanya sama istriku, pasti mau dia. Mau muntah. Baik. Minta maaf saya Bapak Ibu, kami dari Majelis Taklim Al-Fatih mohon izin, mohon maaf kepada Ibu Bapak apabila selama pengajian terdapat kekeliruan, kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Nanti kita lanjut lagi ngajinya setelah Idul Fitri. Nanti kami sampaikan di grup WA ya, di grup WA, dan informasi-informasi terus. Pokoknya nggak lama lah itu, Idul Fitri 2 minggu kita lanjut ngaji lagi, tergantung Ustadz lah. Nanti kalau misalnya Ustadz belum bisa,
Ustadz siapa dulu yang bisa, yang penting 2 minggu sebelum 2 minggu setelah Lebaran kita langsung ngaji, kita buat acara halal bihalal nanti itu ya. Untuk hari Minggu pagi insya Allah ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, kita sama-sama sholat tasbih, zikir, doa bersama menyambut bulan suci Ramadan, semoga diberikan kesehatan. Dan terima kasih banyak buat sahabat-sahabat kami, adik-adik kami dari jauh-jauh dari Nagarajo yang setiap saat ikhlas hadir kemari dan ikut keliling-keliling sama kami. Kita lanjutin lagi nanti keliling-kelilingnya ya kan. Insyaallah jangan bosen. Pokoknya niat kita dari awal membumikan sholawat supaya sholawat itu terus gak asing di telinga-telinga masyarakat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita kirim doa. Ada beberapa nama dan nanti kita nggak makan nggak makan di talam seperti biasa. Udah kami bungkus-bungkusin. Kalau mau makan nanti kita buka bungkusnya, makan bareng. Karena tadi pertimbangannya ini kalau nggak hujan Bu, ramai kali yang datang. Karena sebagian tadi nelpon WA, Ustaz hujan nggak jadi datang. Rombongan dari Tanjung Siporkis mana. Saya berpikir kalau tadi penuh nggak muat tempat-tempat alamnya kan, maka dibungkusin. Jadi nanti dibungkus nggak apa-apanya Bu ya. Terima kasih Ibu yang udah ngasih. Nggak boleh nanya. Nanti aja lah nunggu Ustaz Sumitra nanya. Aku nanti nanya di sini aja lah. Sambil makan. Di sini ada tulisan pantang nanya. Jadi minta maaf ya Bu ya. Terima kasih Bu yang udah nganter malam beras sama mie kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan hajat Ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah, Falak, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Kemudian nanti doa dan lanjut doa nanti doa Maulid untuk almarhum. Yang pertama almarhum Bapak Sabar bin Cokro Sentono. Kemudian yang kedua almarhum Bapak Sukimin bin Kasanrejo. Dan yang ketiga almarhum Bapak Sahnan Barus bin Alang Barus. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, dilapangkan kuburnya dan di tempat dan diterima amal ibadahnya serta dimasukkan ke dalam surga bersama-sama kita nantinya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahlil baitihi ajma'in. Summa ila ruhi abina Sabar bin Cokro Sentono wa ila ruhi abina Sukimin bin Kasanrejo wa ila ruhi abina Sahnan Barus bin Ahlang Barus wa ila ruhi abina Abdurrahim bin Cutrahman wa ila ruhi abina Basri bin Barah bin ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجامع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غفور رحيم اللهم أنزل رحمة والنعمة والصحة والعافية والسلام علينا اللهم ارزقنا يا رزاق اللهم ارزقنا يا رزاق اللهم ارزقنا يا رزاق يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة والسقوة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلى روح أبينا Sabar bin Cokro Sentono wa ila ruhi abina Sukimin bin Kasanrejo wa ila ruhi abina Sahnan Barus bin Alang Barus wa ila ruhina abina Abdul Rahim bin Cut Rahman wa ila ruhi abina Basri bin Bara wa ila ruhi abina Sya'ban bin Mulyorejo min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lanjut doa maulid. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.